Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 28 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-22. Demikian firman-Nya. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman ini saya mengangkat tema yaitu berpalinglah pada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan ini, kesulitan rohani terbesar banyak orang adalah begitu susahnya memusatkan perhatiannya kepada Allah. Mengapa? Karena banyak orang cenderung memusatkan perhatian kepada berkat-berkat Tuhan. Kesukaran hampir selalu membuat kita memandang kepada Allah, tetapi berkat-berkatnya cenderung mengalihkan perhatian kita ke arah yang lain. Kata berpaling dalam sapaan ini adalah tidak saja mengarahkan pandangan kepada Tuhan, tetapi semua perhatian kita, pikiran, hati, tubuh, segalanya terpusat kepada Tuhan. Banyak hal saudara-saudara yang membuat perhatian kita teralih dari Allah, dan kemudian kita merasa tidak diperdulikannya. Sementara Dia terus berkata kepada kita, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, sebagaimana kebenaran firman Tuhan saat ini. Inilah sikap bagaimana Tuhan sangat peduli dan perhatian akan kehidupan ciptaannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pernyataan Allah ini sangat relevan untuk kita hayati pada masa sekarang ini. Dewa teknologi dan uang merajalela. Namun saudara-saudara, kita diingatkan untuk hanya bersandar dan bergantung pada Allah. Kita tidak diperbolehkan untuk mengandalkan diri pada penguasa manusia, karena mereka adalah pribadi yang tidak setia dan dapat berubah setiap saat. Kiranya hal ini menguatkan kita dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran yang ada pada masa kini yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka yang setia kepadanya. Tuhan tidak pernah berpaling dan mengingkari apa yang telah Ia janjikan kepada umatnya. Saudara-saudara, lihatlah peristiwa yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana mereka lepas dari dapur perapian hanya dikarenakan iman yang benar tetap kepada Tuhan. Bagaimana peristiwa Abraham dan Sarah. Janji Tuhan dinyatakan di time yang tidak mungkin, yaitu umur mereka 100 tahun untuk Abraham, 91 tahun untuk Sarah. Di sanalah Ishak lahir. Tiada yang mungkin bagi Tuhan, saudara-saudara. Namun intinya Tuhan selalu menepati janjinya bagi orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, mari berpalinglah kepada Allah, bersandar hanya pada tangannya yang kekal dan penuh kuasa, saudara-saudara. Hari ini sapaan Tuhan berkata kepada kita bahwa hanya ada satu jalan keselamatan dan hidup, yaitu melalui Tuhan. Kiranya kita boleh membawa hidup kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang bisa membawa kita tiba di surga dengan selamat dan tidak tersesat.
Bagaimanapun situasi yang terjadi, jangan pernah berpaling selain hanya kepada Tuhan Allah kita. Karena disitulah keselamatan, disitulah kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di hari ini. Tuhan Yesus, mari Engkau meteraikan kebenaran firman dalam setiap kehidupan pribadi yang mendengarkannya dimanapun berada. Jadikan Tuhan setiap pribadi menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memberikan perhatian penuh hanya kepada Tuhan dalam situasi bagaimanapun. Hendaknya hidup ini hanya selalu berpaling kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada kehidupan, di dalam Tuhanlah ada keselamatan. Bapa di surga yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, izinkan setiap pendengar kebenaran firman-Mu dimanapun berada, mereka dipulihkan di dalam kesehatan, mereka dipulihkan di dalam ekonomi, mereka dipulihkan Tuhan di dalam kehidupan berumah tangga. Setiap yang sakit mari Engkau sembuhkan Tuhan. Setiap yang lemah mari Engkau kuatkan. Setiap ada yang menghadapi persoalan mari Engkau berikan jalan keluar. Hanya kepadamu hamba-Mu mengadu, karena Engkau ada Allah kami yang sangat luar biasa yang mampu mengatasi segala perkara. Oleh kuasa-Mu Tuhan, hamba-Mu memohon pada saat ini tidak henti-hentinya dengan keberadaan Inap Opudewora yang lagi tetap dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, berkaryalah Engkau Tuhan, dengarkan seruan hamba-Mu sehingga dia beroleh kesembuhan. Itu juga Itoku Tuhan Yesus, Mama Ella, yang Engkau sangat tahu bagaimana kondisi kesehatannya. Biarlah Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu di dalam hidupnya sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan oleh mujizat yang terjadi. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang Engkau percayakan kepada-Mu dimanapun berada. Pulihkan ekonomi mereka Tuhan, berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati pekerjaan keluargaku Tuhan yang jauh dan dekat dimanapun berada, terlebih tim medis Kau pagari dengan kuasa-Mu sehingga mereka beroleh kesehatan dan keselamatan. Bapa di surga, inilah doa hamba yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.